Itu suatu wadah buat siswa untuk mengabdikan dirinya kepada sekolah, kayak misalnya kayak ada kegiatan atau ekstrakurikuler. OSIS itu sangat membantu. OSIS itu bisa turun tangan untuk membantu sekolah. OSIS juga bagus sih sebenarnya buat wadah siswa untuk kreasi mereka. Manfaat OSIS itu untuk lumayan penting sih kalau kalau ada acara dia ngurus, terus pokoknya semua dia ngatur lah. Kalau nggak ada OSIS mungkin semua acaranya berantakan. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudara-saudara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara karena telah menonton video ini. Oke, pada video kali ini saya dan tim saya akan membahas tentang sebuah organisasi yang ada di sekolah. Saudara-saudara pasti sudah tahu, ya benar, itu adalah organisasi siswa intrasekolah atau disingkat OSIS. Yang dimana OSIS ini adalah organisasi resmi tunggal yang sudah diakui oleh Kemendikbud pada tanggal 21 Maret 1970. Tapi meskipun sudah dinyatakan resmi, kenyataannya organisasi ini masih dianggap sepele atau bahkan masih banyak siswa-siswi yang beranggapan bahwa sebenarnya organisasi siswa intrasekolah ini tidak dibutuhkan dalam sekolah. Lantas, kalau begitu menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah benar organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini diperlukan dalam sekolah? Oke, tanpa basa-basi lagi, saya Ahmad Jalaluddin Mahli dan inilah dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Ahmad Jalaluddin Mahli dan ini tim saya ada Sultan Haji Abu Qori, Sony Rajis Widananta, Yeni Malik dan juga Muhammad Ibnu Syamai. Dan di sini maaf, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bu. Jadi ini dengan Ibu siapa? Dan Ibu di sini sudah berapa lama Bu? Sebelumnya Ibu pernah mengajar di sekolah ini? Sudah paham. Dari yang kami dengar, Ibu ini seorang pembina OSIS di SMK Tangsel itu. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai pembina OSIS? Mungkin langsung saja ke materi kunjungan. Jadi organisasi siswa intrasekolah ini memang organisasi tunggal yang diresmikan, yang resmi dinyatakan oleh Kemendikbud. Namun tidak sedikit dari siswa-siswi yang beranggapan bahwa organisasi siswa atau OSIS ini tidak diperlukan, ini menunjukkan jika publik dan juga kami sebenarnya itu. Jadi di sini bertanya, ini pertanyaan pertama itu ya itu apa? Para siswa untuk isolasi dan berinovasi. Jadi yang wadahnya katanya kamu mempunyai keterampilan apa nih, atau kamu punya kegiatan. Dan jadi tujuannya untuk membantu kelancaran acara di sekolah. Yang kalian punya rencana pengen membuat PHBI atau mahasiswa ya, mahasiswa Islam, itu kamu tinggal
pengen apa nih, ada kita dari luar sekolah atau apa gitu. Jadi pelajarannya aja. Aku ya. Jalan itu Memang biasanya dia dilakukan dari orang melalui lokasi perubahan biasanya kita dapat dari perubahan lalu melakukan dengan lokasi itu tentunya berhubungan sama kegiatan KBM yang tadi itu. jadi dari hal itu sebenarnya struktur dari OSIS ini terdiri dari apa nggak sih? Karena itu berhubungan Iya. Dan menurut ibu situasi ini seperti ini bisa langsung sekolah sama kembali sama mengadakan kegiatan dari anggarannya aja mungkin akan merepotkan sekali ya. Nah, sebagai anak buktinya kegiatan sekolah ini tanpa ada bantuan atau tanpa kerjasama dengan siswanya yang leader. Jadi kalian tidak lalu yang leader ke teman-teman atau ke kalian lainnya. Iya. jadi tidak jadi lantas kalau begitu ini seberapa pentingnya sih sekolah ini organisasi sekolah ini Karena kan ini seperti itu kalau tidak ada orang mungkin ketika kegiatan sekali di sini itu akan berubah dengan mendapatnya ini juga nggak ada. dan juga sempat ada beberapa pernyataan ya dari siswa-siswi yang beranggapan yang mengatakan bahwa ini layan atau jadi bagi sekolah itu benar. Mana ya orang-orang yang belum terlibat atau pengalaman pasti akan menilai seperti itu karena mereka tidak merasakan manfaat dari organisasi ini. OSIS tentunya berawal dari sekolah tingkatan pertama ya, lalu ke tingkatan atas. Nah, di situ tentunya kalian setelah dari SMA ini kalian akan ke masyarakat dan sekitarnya. Kalau kalian tidak ada pengalaman berorganisasi, kalian di masyarakat pun akan tidak apa namanya ya baku atau kaku gitu. Jadi kalian rasa pertama ya rasa sosialisasi kalian tidak ada. Iya, solidaritas tidak ada, kerjasama tidak ada. Kalian akan jadi seseorang yang hanya di rumah saja, seperti itu. Tidak peduli sama lingkungan sekitar. Beda ketika kalian berorganisasi, otomatis kalian akan bertemu dengan teman-teman yang beda pikirannya, beda mindsetnya dan beda semuanya. Gitu. Jadi misalkan dalam perkumpulan berkumpul kemudian bertukar pikiran seperti itu. Sharing itu perlu karena kalian tentunya anak muda butuh dan sangat pengalaman itu harus kalian gali, bukan kalian hanya menerima saja, tapi kalian harus menjemput, ibaratnya menjemput bola seperti itu. Terakhir mungkin ya, apa pendapat Ibu tentang orang-orang seperti itu yang berkata, yang beranggapan bahwa sebenarnya OSIS ini tidak diperlukan, mereka ini beranggapan bahwa sebenarnya OSIS ini hanyalah pelayan atau bahasa kasarnya hanyalah babu sekolah. Ya, oke. Untuk orang-orang yang berkata seperti itu, mari kita berdiskusi, bermusyawarah, kita sharing-sharing lagi, kita bertukar pikiran, biar semuanya jelas, biar semuanya tidak ada miskomunikasi dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin mereka dulu gitu ya, dulunya
Ada mungkin sebagian yang merasa seperti itu karena belum merasakan manfaat nantinya. Manfaat saat ini memang saat ini belum sama sekali saya merasa. Nanti setelah dari sini, keluar dari sini itu akan terasa manfaatnya. Oke, berarti dari hal tadi dapat disimpulkan bahwa organisasi siswa intrasekolah atau disingkat OSIS ini sangat bermanfaat. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita bahwa sebenarnya OSIS ini bukan pelayan atau babu sekolah. Karena pada kenyataannya orang-orang yang masuk ke dalam organisasi ini tidak pernah beranggapan demikian. Ucapan-ucapan, anggapan-anggapan seperti itu biasanya diungkapkan oleh seseorang yang sama sekali tidak pernah mencoba atau tidak pernah merasakan masuk ke dalam organisasi. Oke, mungkin itu saja untuk wawancara kami. Terima kasih atas pencerahannya dan terima kasih juga karena telah meluangkan waktunya kepada kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, apabila ada tutur kata yang tidak enak didengar dari kami. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Sofiah Nur Aini Alila SPD yang telah memberikan pencerahannya, yang telah memberikan penjelasan kepada kami semua, termasuk kepada pemirsa-pemirsa di sana, bahwa sebetulnya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini sangat diperlukan di sekolah. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.